Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pezi Sonia dengan NPM A1J021018. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Nonformal Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini saya akan membahas tentang manajemen kurikulum. Yang pertama, konsep dasar manajemen kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Yang kedua ada B, ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen terdiri yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antar kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Menurut Rusman, tahun 2011 halaman 474 sampai 475 mengemukakan bahwa dalam KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, ada beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antar kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kemudian ada siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah. Terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan yang terdiri dari analisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofi, menentukan desain kurikulum, membuat rencana induk atau master plan berupa pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang kedua ada tahap pengembangan yang terdiri dari perumusan rasional atau dasar pemikiran. Yang kedua perumusan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga penentuan struktur dan isi program. Yang keempat pemilihan dan pengorganisasian materi. Yang kelima pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Yang keenam pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar. Yang ketujuh ada penentu cara mengukur hasil belajar. Kemudian yang ketiga ada tahap implementasi atau pelaksanaan yang terdiri dari penyusunan rencana dan pengorganan pembelajaran, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua ada penjabaran materi atau kedalaman dan keluasan. Yang ketiga penentuan strategi dan metode pembelajaran. Yang keempat penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran. Yang kelima penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar. Yang keenam setting lingkungan pembelajaran. Kemudian tahap evaluasi atau penilaian. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh satuan pendidikan dengan berdasarkan pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Yang terdiri dari standar kompetensi lulusan atau SKL. Yang kedua standar isi. Yang ketiga pengembangan silabus. Yang keempat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian dua manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Kemudian, standar pengelolaan pendidikan diharapkan dapat yang pertama, melaksanakan visi dan misi sekolah yang diputuskan bersama. Yang kedua, menetapkan tujuan terutama merumuskan indikator dan target mutu lulusan. Yang ketiga, menetapkan strategi dengan melibatkan semua pihak untuk mewujudkan tujuan sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan.
Yang keempat, menetapkan kebijakan dan program peningkatan mutu lulusan dengan berbagai program yang mendukung pencapaian prestasi siswa, baik secara akademik maupun non-akademik. Kemudian yang C, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip manajemen kurikulum yang pertama, prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan eksternal. Relevansi internal merupakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen. Relevansi eksternal yaitu berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Kemudian ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum itu haruslah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan. Kemudian efektivitas. Prinsip ini berkenan dengan rencana dalam suatu kurikulum. Kemudian ada prinsip efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya. Kemudian yang kedua ada fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman, tahun 2011 halaman 5, fungsi manajemen kurikulum yang pertama ada meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Kemudian menurut Sanjaya tahun 2009 halaman 14, fungsi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penyesuaian, bahwa kurikulum harus dapat mengantar siswa agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, fungsi integrasi, bahwa kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi secara utuh. Yang ketiga, fungsi diferensiasi, bahwa kurikulum harus dapat melayani setiap siswa dengan segala keunikannya. Yang ketiga, fungsi persiapan, bahwa kurikulum harus mampu memberikan pengalaman belajar bagi anak baik. Kemudian yang kelima, fungsi pemilihan, bahwa kurikulum yang dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik adalah fungsi untuk mengenal berbagai kelemahan-kelemahan dan kekuatan siswa. Kemudian yang D ada komponen kurikulum. Yang pertama ada tujuan yang ingin dicapai oleh pendidik. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Yang kedua, isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkut semua aspek, baik berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Yang keempat ada evaluasi atau penilaian. Pembelajaran evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Kemudian yang E ada perencanaan kurikulum. Pengertian perencanaan kurikulum menurut Rusman tahun 2011 halaman 21 adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Kemudian menurut Hamalik 2007 halaman 152, perencanaan kurikulum merupakan suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan. Kemudian perumusan tujuan kurikulum menurut Rusman tahun 2011 halaman 22 terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum. Yang pertama, sumber empiris. Sumber ini berkaitan dengan tuntutan kehidupan masa kini yang dapat menjadi sumber informasi. Yang kedua, sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan sehingga pendidik dapat menjabati keberhasilan para siswa. Yang ketiga, sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objektivitas dalam kurikulum sekolah. Kemudian yang ketiga ada landasan perencanaan kurikulum menurut Rusman halaman 25, yaitu yang pertama kekuatan sosial, yang kedua perlakuan pengetahuan, yang ketiga pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian ada yang F, model implementasi kurikulum. Menurut Miller dan Seller tahun 1985 halaman 289,
menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3. Yang pertama, the Concourse Based Adaptation Model atau CBAM merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua ada model Lead Watch. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah yang pertama, setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Yang kedua, implementasi merupakan proses timbal balik. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk diidentifikasi. Kemudian yang ketiga ada model Tory. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.